Tes 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 tes. Ntar kamera. Tes tes. Oke. Halo guys, balik lagi channel gua. Hari ini gua bakal lanjutin lagi nonton anime yang berjudul Heroine Toromono episode kelima. Itu. Ntar, oke. Jadi di episode sebelumnya si Hiyori itu kakinya keseleo, sepertinya kakinya luka dan pastinya bakal apa tuh berpengaruh kepada apa tuh namanya? Kinerja dia di pada saat dia pengen ikut lomba gitu kan. Dimana dia kan pengen ikut lomba lari kan. Inter high ya kalau nggak salah, Inter high dan akhirnya keseleo gitu loh. Maksud gua itu pasti bakal berpengaruh banget. Tuh masalahnya adalah si Hiyori itu udah berjuang banyak gitu untuk belajar dan untuk bisa ikut Inter high gitu karena Inter high kan emang harus nilainya nggak boleh ada yang merah gitu kan, kalau nggak salah ya, gue lupa. Tapi yang jelas dia udah berusaha kayak gitu tapi ternyata kakinya tuh luka gitu loh. Maksud gue sangat disayangkan. Gue pengen ngeliat nih di episode ini apakah kaki dia bisa sembuh atau memang kayak gimana gitu. Gue apa ya, gue pengen banget ya Hiri maksudnya tetap bisa ikut Inter High gitu, tapi apakah dia bakal gak ikut atau kayak gimana, itu sih yang bikin gue penasaran gitu. Oke, langsung aja lah ya, kita mulai untuk episode kelimanya dari Heroine Tarumono. Oke, ini episode kelima. Kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Oh, ini si ininya ya. Oh, itu si ininya. Ketika si Senpai. Ya, kakinya luka kan? Kakinya luka. Tidak. Ya pasti nggak maksimal. Nggak maksimal. Aduh, banyak lagi. Gak pasti nggak maksimal ini. Kan gak bilang. Uh. Oh, dia tetap ikut lomba ya berarti. Ya. Oh no, Hiyori. Ah, itu yang gak khawatirkan gitu. Tapi dia tetap ikut ya, berarti dia tetap maksain, maksud gua karena itu adalah mimpinya dia gitu kan. Jadi dia tetap maksain untuk ikut, tapi kakinya dia tetap masih sakit gitu kan. Jadi nggak maksimal jatuhnya. Yuri, oh my god. Ah, aduh Yuri. Istirahat bentar lah, come on man. Jadi dia tetap berjuang gitu loh. Ayo seenggaknya ada yang sadar lah. Kakek bengkak sih itu gue yakin. Ah, Otosan.
Oto-chan. Ah, ditanya kan. Ya dia nggak maksimal. Ya itu pasti nanti ada momen di mana si Hyori itu capek gitu masalah kerjaan, masalah ini, aduh. Ya dia sedih nih. Aduh, tidak. Hyori pretend untuk baik-baik aja gitu loh, tapi sebenarnya dia tuh capek dan dia tuh kecewa gitu loh sebenarnya dia tuh kalah karena luka itu. Sedih kan? Ya iya dia itu impiannya dia gitu loh. Maksud gua Inter High itu loh. Dia tuh emang pengen jadi apa tuh pelari gitu kan? Apa ya? Ya, X tahu lagi. Yo, yo sumpah Yuri. Oh my god. Cuma dia tuh kayak kayak berusaha untuk keras banget itu loh. Ya nggak ada karena kan ayahnya udah sembuh dan dia emang pengen ikut lari. Jadi dia berhenti lah di sini. Jadi sampai acara utama ya, berarti. Oh, judulnya sendiri pun Idol itu keren ya gitu. Itu tuh cukup. Oh, Hiyori Tato yang paling terakhir. Ya salah. Ya dia lagi nggak ini, lagi nggak fokus. Ya nggak gara ini, gara-gara kalah. Kakinya masih sakit ya. Ya dan dia maksain diri gitu loh. Ya. Manajer magang akan bagi setelah konser Juliet. Ya mimpinya Yori. Oh terus sadar kan?
Ya, so sengaja kasih ini lah something gitu loh. Atau apa ya? Gue juga bingung juga sih maksud gue. Inter High selesai, tapi dia harus menang Inter High berikutnya. Harus ikut Inter High berikutnya. Romeo. Apa nih? Oh jangan bilang. Wah, jadi jangan bilang si si siapa tuh namanya? Itu bakal ikut ambil di sini. Ya jadi kayak pas tampil mungkin bakal diganti ke Hiyori nih kayaknya. Jadi mungkin bakal ikut ambil alih kayak ini. Mungkin aja, tapi gue kurang tahu sih. Oh, Yujiro. Lip lip hari terakhir sebagai manajer. Berarti kalau hari terakhir berarti berarti udah gak ada lagi dong. Berarti dia gak jadi manajer lagi dong. Tapi ini episode 5 loh. Maksud gue masih masih awal loh. Atau mungkin ini tuh sebenarnya gak 12 episode ya. Entar, nanti gue lihat 5 lagi deh. Ini berapa episode dah? Kayak 12 deh kalau nggak salah. Jadi Kim Maman. Lucu banget Yori, oh my god. Biasanya kalau penyanyi itu pasti ada kayak keinginan sebelum tampil nggak sih? Kayak ada apa ya? Ketika dia diundang gitu. Idol ada nggak sih ya? Kayak gitu. Tapi yang ngurusin manajer ya pasti ya. Apa nih? Ada mereka pernah ngerencanain apa nih? Pasti serius mereka. Oh. Karena ini panggung besar kan. Kayak comeback gitu loh. Kalau di ini kayak comeback besar gitu loh. Oh, jadi kayak pas encore kayak dia bakal diundang nih kayaknya. Mungkin ya. Mungkin bakal tampil di panggung kan dia? So, Romeo. Wah, gila. Oke juga loh. Dance-nya dance-nya 2D, tapi gerakannya itu kayak wah, itu tuh pasti orang asli sih tuh. Tapi digambar 2D. Oh, ini kayak konsernya diganti-ganti kan lagunya. Oh, ada versi 3D-nya juga. Ini 3D apa 2D anjir? Itu 3D apa 2D? Gila bagus banget. Oh, ini 2D sih. Ini 2D. Ini 2D anjir. Itu 2D tapi kayaknya dimasukin kayak apa 3D gitu. Jadi kayak kayak di ini kayak apa tuh namanya? Rotoscoping gitu loh penyebutannya.
Gila, wajah idolnya gila ya. Encore. Nah, ini dia apa nih? Oh, ini. Oh ya gue ingat di preview episode sebelumnya itu dia ini ya. Kursi ya untuk ngelihat. Maka dia bilang disuruh kerjain apa tuh selesaiin tugasnya sebelum encore kan. Encore. Encore itu apa deh? Gue cuma tahu istilah itu pas gue nonton VTuber. Encore itu kayak tambahan atau kayak balat gitu apa bagaimana sih? Gue bingung dah. Kursi khusus. Encore. Cewek semua lagi. Ini yang ini ya yang jadi model itu bukan ya? Kok ini shot mulu kayaknya. Encore itu apa sih sumpah dah? Encore itu apa dah? Gue cari deh. Gue cuma tahu di istilah idol itu ada encore itu apa ya? Encore itu. Oh, balat gitu kali ya. Julieta asik. Ini kayak ini ya apa? Oh, udah nyinggung yang Hiyori itu. Jadi Hiyori kan Hana sakit tapi ya itu deh. Serangmu dari belakang. Oh. Oh. Buat Hiyori. Ya maksudnya accidentally buat Hiyori gitu loh. Lagunya bukan fantasi. Oh, diganti ya lagunya ya? Apa mungkin liriknya itu kayak ada hubungannya sama ini ya, sama apa yang diomongin sebelumnya? Sumpah nih animasinya 2D semua cuy, gila dah. Tapi pakai kayak rotoscoping gitu loh. Tapi 2D, jadi gak 3D. Jadi gerakannya itu kayak halus banget gitu loh. Meskipun 2D ya. Tuh, itu 2D banget aja. Hibiku. Wah gila. Fan service gitu aja. Salah satu apa tuh koreografinya kayak ada fan service gitu. Jadi kayak lagunya itu ada hubungannya sama Hiyori. Jadi kayak mimpimu. Jadi lebih cocok ini sebenarnya dibandingkan yang apa tuh namanya? Yang bukan fantasi. uh, Aduh merinding gue Jer. Oh ya, oh my god Hiyori. Udah oke. Ya dari itu maksudnya kayak menyanyi dan apa tuh namanya kayak bisa ngebuat orang itu kayak ngerasa kayak apa ya? Membuat orang itu semangat lagi gitu loh. Dan mengerti tentang apa ya yang dia iniin gitu. Oh gila. Yumeo Fanfare. Gila bagus bagus banget sumpah lagunya gue suka sih. Itu ada lagu full gak sih? Biasanya kan kalau anime apa tuh namanya Honeyworks kayak ini kan udah ada lagunya kan harusnya sebelumnya. Soalnya yang gua tahu ini aja udah beberapa tahun yang lalu nih karakternya dibuat. Baru dia adaptasi jadi anime sekarang gitu.
Tapi gua nggak tahu ya. Apa emang itu original? Tes besar. Ah, Hyori. Malu. Oh, jadi itu juga berhubungan dengan si ini juga ya, si idolnya di mana dia kira ya kayak habis my god Hyori. Lucu banget. Ya, jadi kayak idol tuh bisa menyentuh hati orang-orang gitu loh. Tensoi Takai. Tension. Oh, selesai ya. Pesta perayaan. Perpisahan untuk Kyoko. Oh, masih lanjut? Masih lanjut? Heeh. Guys, nanti ikut ya. Oi, lanjutin. Oh, Giza Yari. Ya dia kompeten, masa nggak ditolak? Itu dia sih pertanyaannya. Ya berlomba di Inter High. Tapi ya kalau dengan pekerjaan yang kayak gini dia pasti bakal terganggu juga. Oh. Wah. Ah, iya the best. Kalah. Bilang aja lah emang pengen gitu kan. Iya, seneng ya. Berarti lanjut ya, nggak selesai di sini. Makan gue bingung. Maksud gue adalah episode baru 5 episode tapi udah mau akhir. Gue pikir kayak cuma tinggal 6, begitu cuma anime cuma 6 episode atau 7 episode kayak gitu. Kayak 12 episode gitu. Ya, udah malu-malu. Nande. Nagisa. Nagisa. Oh, si senpai ya? Lagi. Oh, enggak ini orang-orang dari desanya. Oh, dia cowok. Oh, karakter baru. Oh. Oh. Oh, siapa itu? Siapa itu? Mm, 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 mm. Party. Oke, kita lihat profilnya. Oh, siapa tuh cewek baru rambut pirang? Oh, udah lupa. Memproduksi Hiyori. Memproduksi Hiyori? Maksudnya apa sih?
memproduksi Hiyori. Ya itulah ya untuk episode 5 ya. Ya itu tadilah untuk episode kelima daripada Heroin Tarumono. Ya apa tuh namanya, bagus banget. Maksud gua di episode ini tuh benar-benar kayak positif vibes-nya dapat banget gitu lah ya. Apa tuh namanya, kayak gue itu mikirnya di mana episode itu kayak kita tuh lebih kepada kayak depresi, di mana si Hiyori itu kayak kalah Inter High atau kayak gimana. Gue ekspektasinya tuh begitu gitu, dan akhirnya nanti dia struggling untuk bisa maju gitu kan. Gue pikir kayak gitu, tapi ternyata nggak separah itu, dimana memang dia itu ternyata emang ikut Inter High gitu loh. Dari awalnya gue kira dia kan nggak bakal bisa ikut kan, tapi ternyata dia tuh tetap maksa ikut Inter High, mungkin karena memang dia udah terdaftar dan memang ini, tapi nggak maksimal karena kakinya lagi sakit, makanya dia nggak bisa ikut, nggak lolos kualifikasi gitu kan. Dan kira itu yang nyebabin dia itu sedih karena ya tadi gitu. Tapi apa tuh namanya, dia akhirnya pengen berjuang lagi untuk Inter High berikutnya. Dan sebenarnya alasan kenapa gue tuh suka sama Hiyori apa tuh namanya, karena dia tuh benar kayak berjuang banget gitu loh. Maksud gue kayak mental dia itu sebagai orang pekerja keras itu benar-benar kayak apa ya, hebat banget itu. Makanya kayak apa ya, kayak dia kerja untuk kebantuan keluarganya gitu kan. Dan tapi dia itu juga punya mimpi untuk jadi tuh ikut lomba di Inter High pas di SMA gitu kan, bisa menang Inter High lah. Dan apa tuh namanya, mimpi itu tuh apa tuh kadang-kadang suka bertabrakan dengan ya insiden, misalkan pas lagi kerja kayak yang tadi kakinya luka gitu kan. Tapi dia tetap berusaha keras gitu loh, dan akhirnya ada suatu apa tuh ya, dia tuh kayak berjuang sendirian kesannya kan. Jadi kayak dia tuh selalu memendam rasa sakit itu sendiri, kayak apa ya, untuk terus berjuang maju kayak gitu. Dan itu kan memang dirasakan banyak orang, dimana kayak lu rasa kayak selalu punya kayak, aduh kenapa sih gue ngelakuin hal ini, aduh kenapa sih gue ini, tapi lu harus terus maju gitu kan. Tapi lu harus terus apa ya, berjuang karena itu mimpi lu, atau mungkin karena itu apa ya, pekerjaan lu kayak gitu. Dan akhirnya tadi itulah Hiyori. Tapi akhirnya apa tuh pas momen dimana dia dengerin lagunya si yang kata apa tadi, judul lagu tadi lu, gue lupa, yang dia nyama lip tadi, yang encore-nya itu, encore gitu, Yume no Fanfare ya, kalau nggak salah, Yume Fanfare, Yume no Fanfare apa gitu, gue lupa tadi. Itu tata ya apa tuh lagu yang bercerita tentang ya tadi kayak semacam apa ya, penyemangat untuk orang-orang yang sudah berjuang gitu. Dan itu tuh kayak kenapa si Hiyori tadi kayak berasa seneng banget itu tuh karena ya akhirnya ada itu ide itu ternyata ya kayak gitu, dimana dia tuh kayak ada lagu dimana kayak bisa menyemangatin orang yang ngerti tentang orang lain. Kamu udah berjuang sepanjang apa ya, udah berjuang loh kayak gitu. Dan ini sebenarnya yang menjadi apa ya namanya, yang menjadi kesukaan gue terhadap J-pop ya. Maksud gue gak cuma masalah idol atau kayak apa, tapi J-pop secara apa tuh lagu-lagu Jepang. Karena lagu-lagu Jepang itu kebanyakan lirik itu kayak gitu, tentang nyemangatin orang, tentang menyemangati tentang hidup, tentang lu udah berjuang sejauh ini dan lain-lainnya. Dan ini nggak cuma kayak masalah cinta atau masalah kayak berubah jadi kayak swag atau kayak apa gitu kan, kayak K-pop atau misalnya kayak lagu Indonesia yang kebanyakan lagu cinta, lagu galau. Memang itu kan apa tuh namanya, umumnya gitu yang dinikmati sama orang-orang. Tapi alasan kenapa gue tuh suka lagu Jepang ya karena itu, karena banyak banget lirik-lirik yang istilahnya kayak kalau lu ngerti dan memang liriknya bagus, itu tuh kayak bisa yang namanya kayak apa ya, dalam banget gitu maknanya. Makanya bahkan lagu cintanya sendiri pun dalam gitu. Makanya kayak apa ya, itulah kenapa gue suka lagu J-pop gitu sebenarnya. Bahkan lagu idol kayak gini pun dimana dia tuh kayak nyemangatin orang, itu tuh kayak dapat banget gitu kan. Maksudnya kayak lu udah berjuang gitu, akhirnya kayak ini lagu di tuh aku nyanyikan apa tadi, gue lupa liriknya, untuk orang yang sudah berjuang gitu kan. Maksudnya kayak dapat banget gitu. Itu sih sebenarnya alasan kenapa gue suka lagu-lagu Jepang sih sebenarnya. Ya tapi ya itu tadi lah untuk episode episode kelima daripada Heroin Tarumono. Itu bagus banget, benar lagunya enak gitu kan. Kayaknya itu lagu original buatan baru atau memang sudah ada, gue kurang tahu. Tapi yang jelas lagunya enak. Ya itu tadi lah ya untuk episode kelima. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode ke-6. Oke, segitu aja, terima kasih.